Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin menerima kedatangan tamu istimewa dari Bekasi. Tamu tersebut datang dengan harapan untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan mengenai permasalahan yang tengah dihadapi dalam keluarga dan rumah tangganya. Dengan penuh rasa khidmat, beliau menceritakan permasalahan yang dialaminya, termasuk tentang keputusan penting yang telah diambilnya. Ia mengungkapkan bahwa ia sudah mengucapkan kata talak sebanyak beberapa kali, yang tentunya menjadi beban emosional yang berat baginya. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gus Samsudin mendengarkan dengan seksama dan bersiap untuk memberikan nasihat yang bijak, serta solusi yang tepat untuk membantu tamunya mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Silahkan tonton video selengkapnya, hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan Anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan Anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, Anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari tadi. Dari Surabaya, Gus. Aslinya kan dari Bekasi, begitu udah gak kerja pindah ke Surabaya. Dari Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi Barat. Itu ya Bekasi. Oh, Jakarta Utara. Oh, tempat pulaunya Budamel itu Utara. Jakarta Utara Rawabangke. Pertamina ini. Ini kalau habis pindah silaturahim, habis kali ini ngadu kalau kesah keluarga nih. Masalah terutama masalah rumah tangga terus itu kok nggih. Kalau enten mawon cobian teman-teman. Tapi ya terus terang awan perperan kesini yang kata sering beban sadar mengucapkan kata-kata tawa ini lebih dari 1 kali 2 kali. Ya mungkin karena faktor kulon ada riwayat penyakit darah tinggi ini. Begitu darahnya lah di kampung bicaranya jadi terkendali. Ya sebenarnya orang itu apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu karena perbuatan kita sendiri. Kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek itu ya karena kesalahan kita. Jadi kita itu harus bisa introspeksi, harus bisa bermuhasabah diri. Jangan sampai kita itu menyalahkan siapapun jika ada kesalahan di dalam hidup kita. Oh begini, oh begitu. Semua yang menimpa diri kita itu ya karena perbuatan kita sendiri. Maka penting sekali kita itu untuk saling introspeksi. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Ndak toh itu suami, ndak toh itu istri. Kita itu monggo lah sama-sama memahami, sama-sama introspeksi bahwa setiap kesalahan itu ya
karena salah kita. Jangan sampai menyalahkan istri, menyalahkan suami. Jangan sampai suami itu menyalahkan istri. Sejelek-jeleknya orang itu yang suka mencari kejelekan orang lain, itulah sejelek-jeleknya orang. Dan itu nggak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah. Orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol, itu adalah orang yang ketika ada kesalahan lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun. Itu orang yang salah. Yang benar itu kita introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah, berbanyak istighfar, sholat malam, dan lebih mendekat kepada Allah. Setiap kita ikhlas dengan musibah yang Allah berikan, itu pasti akan cepat selesai. Pasti akan cepat selesai. Saya melihat dua-duanya dengan itu salah sih. Dua-duanya salah, bukan sampean tak yang salah, istri pun ya salah. Bukan cuma istri yang salah, suami pun juga salah. Ini butuhnya iman untuk kita itu bisa lebih tenang, bisa lebih sayang, bisa lebih sabar. Itu pentingnya iman. Orang dikatakan yang beriman itu yang hatinya tenang, yang penuh dengan kasih sayang, dan nggak gampang marah. Itu orang kalau nggak gampang marah itu pasti nggak pernah menyalahkan siapapun. Orang yang mudah marah itu pasti suka menyalahkan orang lain. Ya itulah orang yang paling jelek itu, yang gitu, yang suka menyalahkan orang lain. Ada apa-apa kamu yang salah, gini salah gitu. Gitu tah? Apa sih? Enggak. Terus nih Gus, aku kan pernah jalanin anjuran jenengan masalah sholawan Nurizati. Dari setahun yang lalu kan, pertama-tama sih dari 38, habis sholat wajib kan 37 ya, 37 kali. Tapi yang terakhir waktu kemarin saya beli media asing nih, apa? Garam asma campur daun bidara niku. Lo coba terapkan 1000 kali, betul mampu Gus. Pertama kali sanggup sampai 1000 Gus. Begitu kedua kali. Tapi yang pertama kali sanggupnya karena saya pernah dalam 24 jam itu pernah tidur 1,5 jam sampai 2 jam. Yang terakhir kemarin nggak tidur sama sekali sampai jam 2 malam. Baru nyampe 400 sih tiba-tiba tuh ngelantur Gus. Istri sedang tidur di belakang saya. Pas jam 2 saya lihat jam 2 pas itu ada istri lagi satu yang berdiri di situ persis sama dia, beda baju doang. Merinding saya Gus, terus terang. 5 menit kemudian tepas, nggak saya terusin Gus sampai sekarang. Mana solusinya Gus? Bisa dicicil apa nggak kira-kira 300 atau 200 sampai yang penting satu hari 1000 kali gitu? Bisa ya? Bisa banget. Yang penting dalam satu hari ya Gus? Iya. Ya enggak mampu 1000 kali ya 200 kali, enggak mampu 200 kali ya 41 kali, enggak mampu ya 15 kali. Yang penting istiqomah. Kalau 37 kali itu insya Allah tiap sholat wajib. Yang disukai Allah itu bukan yang banyak, tapi yang bukan, tapi yang disukai Allah itu sedikit tapi terus menerus, yang istiqomah. Tenan. Terus masalah keluarga ini solusi ini dibungkus. Ya harus ridho. Istri harus lebih sayang suami. Udah umur 50 itu gimana ya? Apa Gus? Namanya saya tuh anak 4, jauh semua kan, kita pikirannya sepanjang ke anak-anak ya. Gus, saya berdoa ya Allah anak-anak saya biar dikasih kemudahan sama Allah, jangan sampai itu aja. Jadi saya terus terang untuk apa? Yang penting suami saya siapin makan, maksudnya saya urusin lah gitu Gus. Tapi kali untuk itu tuh saya emang fokus ke anak sekarang itu, maaf apa dengan usia saya itu
anaknya harus seperti itu memang nggak bisa saya pungkirin. Soalnya gimana sih kalau nggak dekat sama saya, kalau nggak saya mikirin mereka, kan dia masih butuh kita gitu loh. Terus tadinya mereka pada jauh sama saya gitu, itu aja sih. Tapi kalau misalnya yang itu nggak kepikir jadinya, yang kepikiran saya itu anak-anak itu biar apa kedepannya, kita kan nggak tahu umur saya sampai kapan, biar anak-anak itu kalau kita selalu mendoakan kan anak-anak itu nantinya juga kena apa dari imbas dari doa saya gitu loh. Bos. Jadi yang lain nggak kepikiran kayak gimana ya. Ya itu aja itu, karena tadi ya kumpul terus pada jauh semua, terus apa ketemu perempuan kan pikirannya kan ya pikiran yang justru anak aja itu yang saya pikirin, anak-anak itu yang jauh-jauh gitu. Nah, yang kecil sih masih sama saya sama bapaknya, yang itu kan terutama yang nomor 2, apalagi ini ada masalah sedikit sama bapaknya, ada kata-kata yang bapaknya nggak suka, itu yang saya ya Allah, masa sih anak sama bapak jauh gitu. Saya dan pikirnya kan bapaknya rukun sama anak juga rukun sama bapaknya, saling sayang gitu loh. Terus saya tidak muluk-muluk gitu. Amin. Al-Fatihah. Nggak boleh ya seorang istri itu punya 2 kewajiban yang itu semuanya sama pentingnya. Bahkan sebenarnya kalau memang mampu, kalau memang suami mampu loh ya, carikanlah istri itu, ini kalau anaknya masih kecil-kecil, carikanlah istri itu pembantu, atau mungkin kita bisa bantu kok gitu. Jadi bahkan ada masanya ketika saya bicara saya ya, anak saya kan kecil-kecil, saya juga nggak mau loh setiap hari anak saya itu maksudnya tidur sama saya sama ibu, itu saya nggak mau. Itu anak saya masih kecil-kecil, saya juga pengen waktu saya selesai kerja itu anak-anak ya sama pembantu lah gitu, sama yang ngomong gitu. Saya berdua mesra tidur sama istri saya begitu. Itu penting gitu. Karena bukan cuma anak loh yang butuh perhatian itu, suami juga butuh perhatian loh. Iya. Dan saya selalu bilang sama istri saya, kamu mau berdandan seperti apapun monggo, yang penting kamu pokok saya selesai kerja kamu harus cantik, saya bilang gitu sama istri saya. Jadi istri saya itu ya kalau keluar rumah itu ke Arab-Araban, tapi kalau di dalam kamar itu ya ke barat-baratan. Iya, kadang-kadang tak beliin baju itu sering bilang, aku udah melahirkan anak 3, nanti kamu tetap cantik di mata saya itu. Terus beneran, kamu itu tetap cantik di mata saya gitu. Karena kalau saya pengen ngelihat orang seksi itu ya saya itu ngelihatnya ya kamu gitu. Jadi nggak boleh walaupun ibu-ibu sudah tua gitu ya, kalau punya suami itu harus tetap kelihatan seksi. Iya, lo beneran itu. Nggak belum saya punya anak gede. Iya, ini kan ibu kan bicara karena ibu sudah punya anak besar. Jadi saya berbicara yang saya tahu tentang kitab, tentang pelajaran dari kiai saya dan pelajaran hidup saya sendiri. Istri saya ya begitu, kadang tak suruh pakai baju seksi itu malu ya, wis tua anak. Enggak, kamu tetap seksi gitu. Iya, karena saya juga butuh laki-laki itu sampai tua sampai modar itu tetap butuh itu. Iya, bahaya itu kalau laki-laki sampai nggak ada itu. Jadi perempuan ini jangan sampai merasa aku tuh udah tua, anak-anakku udah besar, terus aku tuh yang penting ngelayanin suamiku makan, itu nggak boleh begitu. Perempuan itu harus tetap cantik. Ya cantik enggak sih, buat saya yang terpenting sebenarnya kalau laki-laki itu nggak suka ngelihat wanita yang bukan haknya, itu wanita akan tetap cantik di mata kita.
Itu kalau yang laki-lakinya nggak bisa mensyukuri yang ada, suka nonton apa ya, biduan-biduan, orang-orang yang bukan haknya, itu nanti istrinya secantik apapun nggak kelihatan cantik. Tapi yang lebih penting lagi yaitu perempuan itu harus selalu kelihatan cantik di hadapan suaminya. Yang pertama bagaimana? Ini penting ya Bu ya. Lebih walaupun sampean sudah punya anak, sudah besar-besar gitu, harus selalu kelihatan romantis di hadapan suami. Iya tenanan iku. Kadang itu lo apa tuh Gus? Ngomongnya itu lo Gus. Iya, saya paham. Isto, aku iya. Aku gak usah kau jelasno, paham iku. Saya kan pernah cerita ya, udah cerita tadi. Orang kalau punya dia darah tinggi, kalau kita itu spontanitas. Jadi nggak dipikir dulu. Iya, makanya kata ayah saya dulu, penyakit stroke, darah tinggi, gula darah, jantung itu pasti ada hubungannya juga dengan non medis atau gangguan. Salah satu terapinya itu ya mandi malam gitu, biar pikiran itu tenang gitu, terus ada zikirnya begitu. Itu ya biar tenang begitu. Kalau buat saya, buat dengan berdua itu yang pertama, istri mindsetnya sudah harus mulai dirubah ya. Bukan aku yang ngomong. Soalnya juga saya itu terus terang ada masalah, misalnya mungkin mau menopause ya, jadi badan itu dari sekujur, dari kepala sampai sakit semua, terus badan hilang juga nggak teratur, jadi kan makin nggak pikir. Rata-rata masalah segini itu jadi segini Gus, bukannya segini dikurangi jadi segini dan sakit semua. Saya kerjakan sendiri apa anak nggak mau, ya udahlah, daripada nanti saya takut yang anak pertama itu salah asuh gitu, jadi udahlah saya kerjakan semampunya biar berantakan. Yang penting semampunya saya. Terus ini setunggal mereka menyimpang dari niki. Jadi bisa ini merasa beban Gus. Kalau titipan keponakan kula, anak Mbak juga kandung kula. Bapak pun almarhum. Jadi sadunya bapak pun sadarnya almarhum niku pun pas sakaratul maut niku mungkin penerimaan kula mungkin mau titip pesen anak-anak napa ngoten. Sampai sekarang anaknya udah dewasa, udah kerja, bahkan kerjanya udah mapan. Beban kula niku kok sampai sekarang belum purun dari keluarga itu. Padahal pun 34 apa ya? Iya, 34 tahun perempuan. Dari segi ekonomi sih insya Allah pun mapan, soalnya menjadi kepala bagian rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Oh iya. Tapi kalau sanjang ini kan mendel, kadang kalau sering dibentak gara-gara konyaran ini. Solusinya begini guys. Kalau kalau beban nih anak yatim terus kalau sudah diserahkan sama apa benar-benar tanggung jawab, padahal kalau pun usaha beri pemberikan. Iya. Jadi kita itu sama sekali tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan ya merubah diri kita sendiri supaya jadi lebih baik. Itu yang pertama. Jadi kita itu nggak akan bisa merubah siapapun kecuali kita merubah diri kita sendiri. Ya toh? Mungkin solusinya kita bantu doa mau lagi. Ya, terus yang kedua, masalah pernikahan itu kan haknya Allah, sesuatu hal yang sangat sensitif sekali. Jika ditanyakan orang jangan sakit hati, ya didoakan saja untuk beliau itu. Tapi saya lebih fokus ke jenengan berdua sih sebenarnya, jenengan berdua. Yang paling disukai Allah itu ketika ada orang yang berumah tangga dan sudah tua, sudah berumur, tetapi tetap mesra, itu sangat-sangat disukai sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka penting panjenengan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya lebih tenang gitu. Ini saya melihat itu tidak ada ketenangan dalam rumah tangga panjenengan. Sebenarnya ada solusinya kok. Wanita yang mendekati menopause itu tetap ada solusinya, tetap ada solusinya. Salah satu solusi yang paling penting adalah panjenengan itu menjaga hati agar tetap selalu bahagia, romantis tadi. Itu nanti akan menumbuhkan hormon apa ya, libido itu loh. Biar tambah kangen sama suami gitu, pengen disayang-sayang gitu. Kalau saat ini gak ada trik baru Gus. Nek masalah napa-napa timbang nambah dosa mending kula mboten komentar napa mendel mawon. Ya kok beban pikir. Tapi lahir ini mriki ceko-ceko. Timbangan nambah dosa. Ki piye ta ki? Enggak ngono konsepnya. Konsepnya kita kembalikan ke Al-Qur'an bahwa istri itu tugasnya melayani suami. Sudahlah, anak-anak yang sudah besar sudahlah, mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing. Terus semuanya itu sudah dijamin oleh Allah. Di kita itu nggak usah terlalu memikirkan tentang masa depan anak. Itu. Terus yang penting sampean baik sama suami, nanti itu diatur sama Allah kok. Ya. Yang penting sayang sama suami, yang manja, pakai minyak wangi, baju seksi. Biar suami nggak gampang sakit kepala. Ya yang monggo tang, yang mana? Depan. Gusti pangeran. Enggak perlu nenek-nenek sampai nenek kakek-kakek, namanya laki-laki itu butuh gitu. Ya paling enggak kalau sampean itu punya niat untuk berbakti dengan suami, panjenengan akan berusaha untuk menyenangkan suami. Dan kalau sampean benar-benar sayang, senang sama suami, sampean akan disenangkan sama Allah. Wallahi, saya sudah membuktikan itu. Itu punya anak-anak yang rata-rata edan ini, saya tetap senang. Alhamdulillah, itu membuat saya pun ya senang. Saya merasa hidup saya disenangkan sama Allah. Ya. Nah, terus yang kedua, suami yang paling baik itu adalah suami yang paling sabar sama istri. Suami yang sayang sama istri. Wes kita gitu aja. Karena sudah jadi kodratnya kalau perempuan itu gampang ngeluh. Perempuan itu gampang sewot. Perempuan itu gampang marah, itu sudah kodratnya wanita begono. Jadi kita laki-laki memang harus bersabar. Itu. Nanti kalau nggak punya ilmunya itu ya susah. Gitu. Ya. Bapaknya lebih sabar lagi. Saya minta sholatnya benar-benar dijaga. Ya. Sholatnya benar-benar dijaga. Ada waktu puasa. Istri niatkan untuk benar-benar berbakti sama suami, ya. Yang manja, yang sayang, gitu. Nanti insya Allah semuanya akan diperbaiki sama Allah. Ya. Al-Fatihah. Garamnya sama madunya nih, medianya jangan lupa. Udah, masalah anak nggak usah dipikirkan. Yang penting sekarang sampean itu bagaimana sampean itu berbakti sama suami, gitu aja. Sampean pokoknya niat, pokoknya aku balik ke ngene Mbah Din, balik ke ngene Gus Samsudin, aku niat pengen nyenengke bojoku gitu.
Ya, kalau di hadapannya senyum, mijitin, Senangnya iya, video. cium-cium, ya, yang mesra ya. Nanti insya Allah libidonya naik lagi kok. Jadi insya Allah nanti libidonya naik lagi. Kasihan nanti laki-laki kalau nggak gitu nanti seminggu pusing nanti. Gitu. Laki-laki itu harus sering-sering gitu biar nggak gampang darah tinggi. Memang kalau saya dari bujangan sih Gus, awalnya dulu asam lambung. Sampai sekarang tuh asam lambung masih begitu-begitu aja. Akhirnya larinya kan kemana-mana. Dulu aku saya minum madu dari sini, alhamdulillah berapa bulannya, alhamdulillah nggak kambuh-kambuh. Ini berapa bulan nggak minum jadi kambuh lagi. Kenapa nggak minum? Ya kita kan udah orang nganggur, sudah nggak kerja. Oh, udah nggak kerja? Terutama ekonomi. Ekonomi. Kasihan jualan-jualan apa gitu loh. Kita pernah Gus jualan di terminal. Boro-boro untung Gus. Yang ada juga kebanyakan maklar-maklar calo-calo itu. Habis makan dicatat, begitu numpuk banyak pindah tempat, ditagih ngajak ribut. Belum lagi masalah sama yang faktor X, namanya usaha di terminal kan banyak saingan. Sampai Gus, saya lihat depan rumah meninggal gara-gara begitu. Samping ini, waduh, buang air samping layani nggak berasa Gus, motor. Akhirnya saya putuskan Gus, nyawa di pasar nggak ada yang jualan, daripada gara-gara bikin meninggal udah tutup lah, menguntungkan diri aku Gus. Sebelum kejadian kayak yang depan rumah. Memang di terminal itu luar biasa Gus. Yang lebih ikhlas ya. Iya. Kunci orang kalau pengen rezekinya lancar itu rumah tangganya harus bahagia. Itu orang kalau pengen rezekinya lancar, rumah tangganya harus bahagia. Sudahlah, masalah biarlah masalah. Yang penting kita di jalan Allah. Yang penting kita sabar, penting kita sholat, penting kita nggak maksiat. Masalah nanti hilang-hilang sendiri. Termasuk kalau marah ya jangan mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Ya berdua mandi dulu nanti di depan. Tak kasih tasbih nih. Ya. Siap-siap. Al-Fatihah. Iya. Nggih. Mundur dulu, gantian dulu. Siap. Oh ini lagi mau mandi. Oh iya, habis cuci muka aja nanti. Sambung di sini. Nah, nanti biar diterapi dulu ya. Matur sembah Bang. Nggih, barakallah. Tenang. Assalamualaikum. Wassalam.